Halo, salam spasial guys. Nama saya Reni Martino, saya profesional GIS. Hari ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara menghitung palm counting menggunakan eCognition's palm counting. Let's check it out. Oke, rekan-rekan spasialis. Saat ini saya sudah membuka aplikasi eCognition Oil Palm Application yang dikeluarkan oleh Trimble. Aplikasi atau software ini berfungsi untuk menghitung pokok sawit secara otomatis. Kelebihan software ini adalah lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan eCognition Developer Apps yang sebelumnya. Jadi software ini memang dikhususkan untuk penghitungan pokok sawit secara cepat dan mudah. Oke, kita langsung ya. Jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Rekan-rekan lihat nanti setelah membukanya. Tahap pertama adalah kita mengimpor data. Kita klik add layer. Jadi kita harus mempersiapkan data foto udara, kemudian data DTM dan DSM yang nanti akan digunakan. Saat ini kita pilih foto udaranya terlebih dahulu. Oke, setelah kita add layer, kita akan melakukan orthofoto display setting, dimana red itu di band 1, green itu di band 2, blue itu di band 3, tergantung dari kamera apa yang rekan-rekan gunakan untuk melakukan foto udara. Oke, setelah sudah di add data ini, kemudian kita confirm. Oke, kita confirm. Arealnya juga sudah disetting menjadi hektar. Di sini ada meter persegi, hektar, kilometer persegi, acre. Jadi kita pilih hektar tadi. Oke. Kemudian akan muncul tentrang. Kemudian langkah selanjutnya adalah load define blocks. Nah, di sini kita akan membuat poligon blok batas yang akan kita analisis untuk penghitungan pokok sawit. Oke, kita pilih di sini ada manual creation, ada import from save file, ada whole skin. Kalau kita sudah punya data blok sebelumnya atau SAP sebelumnya, kita bisa import from save file. Karena kita belum punya, kita menggunakan manual creation. Oke, kemudian kita draw atau delete. Nah, kita akan membuat batasnya terlebih dahulu. Kita zoom pada layar yang sebelah kanan. Kita digitasi batas bloknya. Rekan-rekan bisa mendigitasi secara lebih akurat atau lebih detail. Saya mencontohkan saja di sini. Saya ambil batas bloknya di sebelah sini. Oke, setelah kita buat poligonnya, kemudian kita menambahkan atau mengedit ID-nya. Kita klik di sini, kita bisa mengedit di tabel di sini atau kita open table di sini. Oke, kita klik kanan di sini, kita edit. Kemudian kita beri nama A001 misalkan. Oke, atau kita mau menambahkan kolom atau field yang lain, kita bisa menambahkan. Kita kasih nama sub block. Ini tipikalnya adalah string. Kemudian kita kasih nama A001A. Oke, setelah selesai kita buat, kemudian kita save. Dia akan memproses. Foto udara akan terpotong berdasarkan blok yang kita gambar. Oke, setelah selesai
dia akan muncul tanda centang di sini. Kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu utilize elevation data. Nah, di sini kita memasukkan data DTM dan DSM. Kalaupun kita tidak punya, kita bisa continue without DSM atau DTM. Tapi disarankan kita memasukkan data DSM atau DTM supaya software ini bisa mengidentifikasi pohon sawit yang akan kita hitung lebih mudah. Oke, setelah itu kemudian kita pilih data DTM yang sudah kita punya dari foto udara ini DTM-nya. Kemudian kita masukkan data DSM-nya. Dari proses ini kita akan membuat NDSM layer, jadi pertumpukan antara atau overlay antara DTM, DSM, dan foto udara. Fungsinya adalah untuk kita mengidentifikasi pokok sawit. Kita langsung klik di sini. Setelah selesai dia akan ada notifikasi seperti ini, dan dia akan menghasilkan data seperti ini antara DTM dan DSM. Kemudian kita save. Setelah selesai dia akan muncul tanda centang. Kemudian kita melakukan langkah selanjutnya, detect and analyze palms. Kemudian di sini adalah kita pilih green bandnya, karena foto udara ini green bandnya ada di 2, kita pilih 2. Untuk sensitivity kita defaultkan saja, detect based on elevation optionalnya kita defaultkan saja. Kemudian untuk analyze crown size nya atau tajuknya itu tergantung dari klasifikasi kebun masing-masing. Jadi ada yang 2, ada yang 3 untuk yang kecil, ada yang medium. Untuk yang medium 6 sampai 7, large atau besar 9 sampai 10, tergantung dari kebun masing-masing. Ini untuk yang kecil saya akan deteksi sebagai dengan ukuran 3 meter. Oke, yang lainnya untuk medium saya pilih 6, untuk large saya pilih 9. Oke, kemudian ini kalau foto udara kita multispektral, kita bisa menggunakan red band atau near band. Tidak digunakan pun juga tidak apa-apa, karena ini hanya untuk menganalisa anomali tanaman. Kalau ada datanya justru lebih bagus. Oke, langkah selanjutnya adalah detect palms. Kita klik detect palms, secara otomatis software ini akan mengidentifikasi pokok sawit yang ada di dalam area blok. Oke, setelah selesai foto udara, hasilnya akan seperti ini. Sistem akan mengidentifikasi palm counting secara otomatis. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita save. Setelah save dia akan muncul tanda centang seperti ini. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu edit bentuk pulpnya. Di sini kita bisa menambahkan atau menghapus data-data yang kira-kira tidak sesuai atau belum ada. Oke, kita pakai edit ini, kita klik, kemudian kita cek. Nah, seperti contohnya ini, pokoknya tidak ada, kita hapus. Ini tidak terdeteksi, kita tambahkan. Oke, kita cek, kira-kira masih ada yang tidak sesuai. Ini kita hapus, salah interpretasi. Oke, seperti ini kita hapus. Ini kita mana ada di sini. Oke, kalau sudah dirasa sudah benar, kita save. Kemudian setelah kita save, prosesnya sudah selesai sampai di sini untuk palm counting. Keunggulan yang ada di palm counting adalah kita bisa mengenerate report dan hasil palm countingnya secara
Di sini ada untuk file SAP-nya, palm counting, tree, terus untuk kemudian untuk areanya, terus kemudian report. Nah, di sini kelebihannya. Sangat jadi sistem bisa mengenerate laporan secara otomatis. Kita bisa mengetahui. Oke, kita ekspor, kita taruh di mana lokasi filenya. Oke, kemudian kita ekspor. Selesai sampai di sini untuk prosesnya. Kemudian kita cek data yang sudah kita simpan. Kita buka di folder yang ada. Nah, di sini sudah ada file-file SAP-nya, mulai dari batasnya, kemudian palm counting-nya, terus kemudian untuk laporannya dalam bentuk PDF. Kita klik. Nah, di sini sistem sudah bisa mengenerate analisis report. Di sini kita bisa mengetahui blok ID, area, kemudian banyaknya pohonnya atau palmnya, pokoknya, kemudian stand per hektar, kemudian untuk average size-nya, kemudian untuk tingginya, kemudian ada yang untuk yang anomali. Kalau ini dengan mode spektoral kita bisa mengidentifikasinya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oke rekan-rekan spasial, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.